Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Sengilir Rada Tangga Bencana COVID-19. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan saat ini, dan tentunya di kelas inspirasi kita akan menghadirkan seorang narasumber ya, yang juga tentunya akan menginspirasi Anda untuk menjadi seorang pengusaha ya. Untuk kali ini pendengar, ada pengusaha muda ya seperti itu, udah punya bisnis di mana-mana, terutama di bidang kuliner seperti itu, dan tentunya pendengar ya, untuk memiliki bisnis ya, dan juga mencoba wirausaha itu membuat kita lebih leluasa ya untuk dapat mengatur pemberdayaan dan juga mengembangkan perusahaan. Memulai sebuah bisnis mungkin memang membutuhkan modal, kemudian juga biaya yang gak sedikit ya, terus juga waktu ya, ketekunan dan juga kerja keras. Nah, seperti Kak Evan Breko nih ya, seorang entrepreneur yang sukses membangun usahanya. Bisa dikatakan from zero to zero ya. Pokoknya from zero to hero ya, seperti itu. Oke deh, selamat pagi menjelang siang nih Kak Evan Breko. Pagi Mbak, pagi semua pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk berbagi tentang entrepreneurship. Entrepreneur ya, oke. Seorang pebisnis muda ya, punya warung yang kayaknya nggak ada yang nggak tahu sama bisnis kuliner yang dia tekuni seperti itu ya. Nah, tentunya Bang Evan ya, bisa menceritakan bagaimana kesuksesan yang diraih sampai dengan saat ini dari awal seperti itu ya, dan juga tak lupa kita mengundang pendengar di rumah ya, ataupun dimanapun berada, yang pasti saat ini harus di rumah ya, karena COVID di jalan ya. Boleh, di mobil boleh. Ya, untuk bergabung bersama kami di 94301 94302 dengan kode 0717, atau mungkin bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 ya di 0811 7179222. Ya, silakan Kak Evan Breko ya untuk memberikan ceritanya ya, bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur sampai saat ini. Ya, kalau ngelihat gitu aslinya gitu mungkin agak heran, ini kok rambutnya begitu sih, kuning gitu. Nyentrik ya. Nyentrik. Nah, sebetulnya ini sisa-sisa kejayaan masa lalu gitu. Sebelumnya saya ngeband, Mbak. Saya main band gitu dari tahun 2008 sampai 2008 sampai 2013 gitu. Kemudian beberapa kali saya datang ke Bangka, waktu itu ada undangan di Bangka tahun 2010 sama 2009. Itu main di Pangkal Pinang sana. Nah, jadi selama ngeband itulah ya akhirnya namanya jadi Evan Breko, kemudian rambutnya jadi begini gitu. Nah, itu karena tuntutan profesi waktu itu sebetulnya. Kemudian ketika beralih profesi jadi kuliner gitu, buka warung, ininya nggak berubah, rambutnya nggak berubah gitu. Kemudian ada pemahaman-pemahaman yang mainstream tentang kalau kuliner itu identik dengan sesuatu yang rambut harus diikat gitu-gitu kan, rapi gitu. Nah, ini enggak, jadi lebih ke anti mainstream gitu. Biar mudah diingat orang gitu. Awalnya sih ya, dulu ngeband. Kemudian tahun 2013 pertengahan itu mencoba peruntungan di Bangka untuk jualan nasi begitu, untuk buka usaha kuliner. Pertimbangannya kenapa memilih Bangka waktu itu, karena jadi saya waktu ngeband tuh muter-muter Mbak, jadi dari satu kota ke kota lain gitu, termasuk keluar masuk Bangka itu udah berapa kali gitu. Nah, parameter yang saya jadikan ukuran kenapa memilih Bangka waktu itu, sawerannya kenceng. Sawerannya kenceng, kemudian di tempat lain ada sih beberapa tempat yang juga saweran kenceng, misalnya kayak di Balikpapan, di Berau atau di Irian Jaya sana. Itu kenceng juga saweran, cuman secara konteks lain gitu kayaknya lebih nyaman nih di Bangka gitu. Kemudian parameter berikutnya atau standar ukur berikutnya waktu itu yang saya pakai,
karena belum belajar tentang ilmu bisnis, belum belajar tentang ilmu tentang jadi pengusaha gimana sih gitu. Jadi parameternya ya parameter ukuran-ukuran normalnya kita gitu. Nah yang kedua parameternya laundry Mbak, harga laundry itu di tempat lain, di kota-kota lain itu paling 6.000, 7.000 lah gitu paling mahal gitu. Per kilo ya, per kilo. Nah di Bangka ini, kan anak band kan tiap hari nge-laundry tuh. Di Bangka ini harganya 12.000 waktu itu. Jadi kita shock juga, buset di Bangka ini laundry mahal semua. Dan anehnya laku gitu, mahal tapi laku gitu. Artinya ini menjadi sebuah ukuran berarti ekonominya bagus nih, daya belinya bagus nih gitu waktu itu. Gitu Mbak. Oke deh, jadi ada sesuatu yang membuat Anda untuk, wow Bangka nih kayaknya punya peluang besar seperti itu ya. Terus juga melihat ekonominya yang bagus ya, membuat Anda memilih Bangka untuk berkarir ya, mengawali karir Anda seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutin lagi untuk perbincangan kita tentunya ya. Dan juga tak lupa kami mengundang partisipasi pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0717943002 atau mungkin bisa di WhatsApp berdua ya 081171792222. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar masih di kelas inspirasi dan juga bersama Kak Evan Breko ya. Entrepreneur yang nyentrik. Kayaknya punya ciri khas banget seperti itu Kak ya. Dan nanti kita akan kembali lagi nih pendengar untuk berbincang-bincang ya seputar kesuksesan dari Kak Evan Breko. Dan kembali kami ya undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 94302 atau mungkin bisa melalui WhatsApp Pro 2 0811717922. Baik, kembali kalau tadi Kak Evan itu bercerita tentang bagaimana terjun ke Bangka dari awal juga itu jadi menjadi seorang anak band gitu, terjun ke dunia kuliner seperti itu ya Evan. Dan mungkin bisa diceritakan seperti apa gitu ya masa kecilnya Kak Evan mungkin ya ketika masih kecil sekolah atau mungkin ada sebuah perjalanan hidup yang bisa memberikan sebuah motivasi buat pendengar seperti itu. Masa kecil saya ya biasa aja kayak anak kecil yang lain, artinya anak kecil kampung gitu ya main ke sungai gitu-gitu, artinya nggak ada yang istimewa dengan itu. Kemudian pernah nggak naik gitu. SMA-nya saya 4 tahun Mbak, SMA tuh 4 tahun nggak naik kelas, itu mungkin karena gurunya sayang sama saya gitu, jadi saya nggak dinaikin. Positive thinking ya. Tapi bukan itu poinnya, artinya dari sesuatu yang biasa itu kemudian saya ngeband dari anak band yang 5 tahun akhirnya mencoba untuk mencoba sebuah bidang baru di luar ngeband gitu. Nah ini tantangan yang sebenarnya sangat menurut saya sangat bisa diambil hikmah begitu di sini. Karena nggak mudah dari anak band yang biasanya wangi gitu ya, kemudian tampil harus selalu stylish gitu. Tiba-tiba pagi harus ke pasar gitu kan. Tiba-tiba ya kayak gitu, rutinitas pagi, rutinitas harus ke pasar gitu-gitu. Nah, ada sesuatu hal yang berubah gitu secara drastis gitu. Nah, banyak hal juga ketika awal-awal saya buka usaha kuliner itu, karena saya anak band ya, jadi nggak ngerti, saya belum pernah ikut dalam sebuah perusahaan kuliner besar, kemudian yang sudah systemized gitu, sudah tersistem dengan baik, kemudian belum pernah juga jadi karyawan di restoran maupun di mana gitu, sehingga saya punya ilmu. Nah, jadi benar-benar yang ngawur-ngawur aja gitu. Nekat modalnya, benar-benar nekat. Kalau tadi Mbak bilang modalnya besar, ya salah satu modalnya yaitu nekat. Nekat sama duit yang tidak seberapa banyak gitu, kita pakai untuk nyewa rumah, kemudian beli peralatan ini itu, bikin nama gitu. Namanya juga nggak terlalu yang kita pikirin benar-benar apa ya namanya gitu. Nah, semua ngalir aja, termasuk prosesnya gitu Mbak. Oke. Jadi
gimana ya, dari seorang pemain band ya langsung terjun ke bidang kuliner seperti itu ya. Iya. Apalagi dengan modal nekat. Nah, Nekat. dari awal memang nggak suka masak gitu ya. Oh, nggak suka masak dan saya nggak bisa masak dulu, Mbak. Nah. Dulu sama sekali nggak bisa masak, tapi dulu ya. Dulu. Sekarang ya sama aja. Loh, gimana ceritanya nih owner tapi nggak bisa masak ya? Nah, karena yang dibutuhkan untuk sebuah usaha kuliner itu tidak hanya masak atau bisa masak. Kayak gini, contohnya orang yang punya salon tuh nggak harus selalu dia bisa motong rambut gitu kan ya. Kemudian orang yang punya rumah sakit itu nggak harus selalu dia dokter gitu. Artinya this is business gitu. Bisnis adalah bagaimana kita mengorganize orang gitu, kayak puzzle gitu ya, nata. Oh, ini bagian ini nih produksi, ini bagian servis, ini bagian jualan gitu. Jadi kita lebih ke kayak main puzzle gitu, nyatuin beberapa bagian-bagian yang memang itu dibutuhkan begitu, Mbak. Kemudian untuk nama Warjon ya, sorry nggak boleh disebutin. Kemudian untuk kuliner sendiri, memang saya waktu itu memang ngawur. Jadi kenapa memilih bidang kuliner? Karena ini adalah hal yang paling dibutuhkan waktu itu seakan-akan ya di Bangka ini. Karena waktu saya di Bangka awal-awal tuh mau nyari makan juga nggak terlalu banyak pilihan gitu. Pas saya main band di sini nggak terlalu banyak pilihan itu. Nah, akhirnya saya buka kulinernya memilih di Bangka gitu, Mbak. Oke, kita tahan dulu nih. Ada pendengar yang sudah ikutan bergabung nih, Kak Evan ya. Siap. Katanya, hai Kak. Halo, Milenial pasti itu banget adik-adik ya? tuh, karena manggilnya Kak. Iya, sekarang panggilan kakak bukan cuma buat yang muda kali ya. Semula gitu. juga manggil kakak loh. Aku sih lebih suka dipanggil kakak. Dipanggil abang gimana tuh? Enggak, daripada Pak gitu kan. Ketuaan ya. Ketuaan. Oke deh. Ini mau tanya gimana sih awalnya kalau mau usaha dan Iya. gimana biar percaya diri sama apa yang ingin dimulai sebelum usaha itu. Nah, gimana tuh Kak? Gimana maksudnya apa tuh? Ya gimana sih awalnya kalau mau usaha ya, terus juga dan gimana biar percaya sama apa yang ingin dimulai sebelum usaha itu. Oke. Jadi gini, nggak harus percaya dulu. Artinya yakin itu belakangan boleh kok gitu. Yang penting action dulu. Nah, ada urutannya ya. Kalau mau jadi entrepreneur tuh ada urutannya. Yang pertama mindset. Mindsetnya harus benar dulu. Mindsetnya. Jadi menyikapi tujuan kita mau jadi entrepreneur ini apa sih sebenarnya, kan harus nemu dulu tuh. Why-nya harus nemu dulu gitu. Nah, soal bidang apa yang mau dipilih itu silakan aja disesuaikan dengan kondisi, passion, kemudian banyak hal yang lain sehingga hal yang dipilih itu menjadi alat untuk kita mengantar ke tujuan kita. Tujuannya itu. Nah, maka sebelum memulai sesuatu pastikan dulu tujuannya apa gitu. Sebelum memastikan tujuannya, pastikan dulu mindsetnya bener dulu. Artinya begini, misalnya nih ya, misalnya begini, kenapa sih kita harus jadi entrepreneur? Biar punya duit gitu kan ya, misalnya nih. Kenapa sih harus punya duit gitu kan? Nah, di sini nih nanti jawabannya bisa macam-macam. Kenapa harus punya duit? Karena banyak orang menganggap duit itu nggak penting gitu. Nah, maka why-nya harus jelas di awal. Sebelum kita memulai itu why-nya harus jelas gitu. Mindsetnya harus benar. Misalnya, kenapa sih harus punya uang? Karena kalau punya uang itu kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain misalnya ya. Misalnya bisa bantu sana bantu sini gitu. Bantu orang tua, bantu adik sekolah misalnya kan kayak gitu. Kalau punya duit. Karena begini, mindset saya letakkan di awal, di pertama, karena mindset itu mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. Kalau mindsetnya udah salah gitu. Misalnya nih, ada mindset yang uang itu sumber kejahatan, kan ada kan? Padahal bisa dibalik, justru nggak ada uang itulah sumber kejahatan kan gitu. Nah, maka pemahaman yang seperti inilah yang menjadi akhirnya mental block
mental block kita untuk akhirnya tidak berusaha untuk mencari uang, kan begitu. Padahal kalau kita bisa melihat dari sisi-sisi yang lain, misalnya kita melihat dari sisi akhirat gitu ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa ini mindset lagi ya, mindset. Sebelum kita ke hal teknis, mindsetnya dulu harus benar. Banyak orang yang beranggapan bahwa harta nggak dibawa mati gitu ya. Harta ngapain susah-susah nyari harta ditumpuk-tumpuk, cuma mati nggak dibawa gitu. Loh, salah. Kalau saya yang jawab itu salah. Ada 3 hal yang justru dibawa mati. Itu yang pertama doa anak soleh kan gitu. 2 ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga amal jariah kan gitu. Nah amal jariah dari mana kalau kita nggak punya duit? Amal jariah itu bisa wujudnya misalnya kita bangun apa, bangun masjid, bangun sekolahan, itu butuh duit gitu. Nah maka mindset harus benar dulu di awal. Setelah mindsetnya benar, Dek, kan aku dipanggil kakak tadi kan ya. Sekarang Dek, mindsetnya dibenerin dulu. Jadi dalam mindset itu ada why, kenapa gitu, kenapa aku harus jadi entrepreneur, itu harus ditemukan dulu kenapanya. Mau bantu orang tua misalnya, ya kan, oke, kalau itu udah ketemu, maka setelah pertama mindset, why-nya juga udah ketemu, baru berikutnya tetapkan tujuannya, goalnya apa nih gitu, goalnya apa. Nah setelah goalnya apa, baru action menuju goal tersebut. Kenapa goal itu penting, tujuan itu penting? Karena kayak kita mau melangkah, kalau kita nggak ada tujuan, kita mau kemana juga bingung kan gitu. Tapi kalau kita sudah tujuannya jelas nih, kita mau ke Pangkal Pinang gitu. Oh berarti kita melangkahnya ke arah sana, Pangkal Pinang kan gitu. Bukan ke arah sana, ke arah Belinyu. Nah artinya itu untuk menjadikan kita tujuan akhir itu adalah menjadikan kita untuk menuju arah ke sana. Soal nanti kita mau seberapa cepat sampai di Pangkal Pinang itu adalah tergantung dari bagaimana kita ke sana. Kita naik apa nih? Jalan kaki, naik motor, naik mobil. Nah, itu akan pilihan-pilihan. Misalnya tujuannya adalah punya usaha yang beromset sebulan misalnya 100 juta misalnya ya omsetnya. Nah 100 juta ini bisa dicapai dari apa gitu, dari mana, dari jualan apa kan gitu. Nah itu disesuaikan dengan passion tadi, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan banyak hal, terutama disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada di sini gitu. Baik, jadi harus terarah seperti itu dan harus punya alasan yang kuat. Why-nya tuh harus jelas gitu. Why-nya harus jelas. Ini kata-kata yang baru banget ya, why-nya itu harus jelas. Oke, nanti kita lanjutin lagi nih Kak ya. Dan sebelumnya kembali kita bakal temani pendengar dengan beberapa yang mau lewat ini. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kali ini dan juga masih bersama Kak Evan Breko. Iya. Nyentrek banget ya, sampai-sampai juga saking nyentreknya gitu ya. Dari namanya pun bisa bikin yang namanya sebuah brand seperti itu Kak ya. Saking nyentreknya. Jadi kalau udah Kak Evan udah tahu nih. Ini dia udah punya ini gitu ya, dan tentunya mudah-mudahan juga ini bisa memotivasi kita, bisa menginspirasi kita juga untuk menjadi seseorang yang sukses, yang mengangkat kembali semangat yang sempat jatuh gitu ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini Kak Evan ya. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali begitu mendengarkan cerita dari Kak Evan ya. Siap. Dan kembali juga untuk ke Anda yang ingin bergabung, silakan kita nantikan di line telepon 94301 94302 atau mungkin juga bisa di WhatsApp RRI 0811177922. Dan Kak Evan ya, di tengah persaingan bisnis saat ini kayaknya kuliner tuh memang menjamur ya di mana-mana ya. Iya. Ada ayam geprek aja mungkin ada beberapa versi, makanya ini banyak versinya seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini bagaimana tuh Kak Evan bisa bertahan ya ataupun bisa selamat lah ya. Terkait krisis ya? Iya, dengan krisis yang ada saat ini. Siap. Jadi gini, nggak krisis aja kita sedang dalam kondisi yang persaingan ketat gitu, berdarah-darah gitu, apalagi krisis. Nah ini krisis ini kebetulan begini, kemarin itu kuliner itu kan masih menjadi kebutuhan pokok gitu. Jadi
masih agak bidang kuliner ya, bidang kuliner ini masih agak kebal terhadap bisnis, terhadap krisis, sehingga ketika yang lain, bidang-bidang yang lain itu terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya yang mall tutup, kemudian kalau kita bicara misalnya pariwisata ya dan turunannya, pariwisata dan turunannya itu meliputi travel, objek dan daya objek wisatanya, kemudian oleh-oleh, wisata oleh-oleh semua terdampak gitu. Tour guide-nya gitu, hotelnya semua tutup itu di Pangkal Pinang. Artinya itu semua terdampak, kena gitu kan. Kemudian kita bicara tentang yang lain, misalnya bidang yang lain, bidang entertain gitu ya, atau yang rame-rame itu apa, mais namanya ya, yang kayak orang kondangan gitu kan udah nggak boleh lagi tuh sekarang. Nah itu bidang-bidang itu semua lumpuh total bahkan gitu sampai akhir tahun kalau ngelihat dari kebijakan pemerintah yang kemarin ya. Nah sampai akhir tahun itu artinya mereka berpotensi untuk tidak dapat pemasukan gitu. Misalnya yang punya tenda, kemudian yang punya pengantin apa tuh, pakaian-pakaian pengantin tuh disewa-sewain itu, wedding, kemudian entertainnya ya, yang tukang main bandnya atau apa ya, sama aja mereka kehilangan kesempatan. Nah orang-orang ini akhirnya kan juga berusaha untuk supaya tetap survive hidup, maka larilah mereka, bukan lari ya, lompatlah mereka ke kuliner juga gitu. Tiba-tiba bisa bikin kue, jual kue, tiba-tiba bisa bikin ini, tiba-tiba jualan ini. Nah rame banget ini kuliner sekarang ini, berdarah-darah sekali gitu. Maka walaupun yang besar-besar itu pada collab, pada tutup gitu ya, kuliner secara kebutuhan masih dibutuhkan. Ingat bahwa business is problem solving. Bisnis itu di mana-mana. Rumusnya cuma ini, business is problem solving. Artinya bisnis itu adalah menyelesaikan masalah orang lain, intinya gitu. Ketika ada masalah itu di situ ada bisnis gitu. Nah sekarang ini masalah orang kan nggak boleh keluar, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah maka kuliner-kuliner yang dulu punya tempat agak gede, kemudian mengharapkan orang datang ke sana, namanya dine in gitu, dine in, orang makan di tempat. Sekarang nggak bisa lagi gitu. Nah, apakah kita lantas nunggu terus kita PHK karyawan, kita rumahkan? Enggak. Kita berusaha untuk tetap survive dengan cara kita menyesuaikan diri dengan keadaan gitu ya. Keadaannya gimana? Keadaannya krisis nih. Kemudian keadaan krisis itu gimana ya, daya beli pasti turun, orang-orang duitnya dikit. Nah, maka kita meluncurkan produk baru yang harganya harga murah gitu ya, harga murah, kita luncurkan produk baru. Kemudian masalah berikutnya apa di konsumen? Masalah berikutnya mereka nggak bisa keluar gitu. Nah maka kita bikin divisi baru, divisi delivery gitu. Nah artinya kondisi ini dialami oleh semua orang, dialami oleh semua pengusaha kuliner juga pun mengalami. Tapi bagaimana kita menyikapi keadaan ini, itulah yang membuat kita bisa bertahan gitu loh. Kalau cuma nunggu nanti coronanya reda kita buka lagi gitu ya bisa aja kayak gitu. Cuman kasihan para karyawan kita yang memang sudah jauh-jauh merantau dan nggak bisa pulang, kan kemarin nggak bisa pulang mereka karena nggak boleh pulang gitu. Masa di sini mau nganggur gitu Mbak. Jadi dampaknya udah kemana-mana gitu, dan tetap bertahan mencoba dengan terobosan baru dengan tadi buka delivery ya, seperti buka delivery itu. Kemudian buka supaya kita buat sambal kita sekarang udah sambal yang di packaging gitu, sehingga orang sekali beli udah packaging sebotol, kemudian bisa dipakai untuk berhari-hari, kemudian bisa dikirim, bisa diambil lewat Grab atau lewat Gojek, atau bisa lewat Bukalapak, lewat kemarin tuh ada beberapa toko online yang kita masukin gitu. Baik, nih ada yang bertanya nih Kak Evan ya. Pagi Kak Evan, udah Pagi. siang ya. Jangan siang ya. Ini ada Nadia dari SMA 1 Negeri Sungai Liat. Halo ya. Nadia. Katanya bagaimana dengan orang tua yang tidak mendukung anaknya berwirausaha? Ya, Nadia orang tua nggak mau ngasih modal, aduh gimana tuh?
Ada solusi nggak nih? Jadi gini, orang tua kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu begitu. Jadi termasuk apa ya? Nah, tantangannya adalah Nadia bisa membuktikan ke orang tua Nadia bahwa Nadia mampu, Nadia layak untuk dipercaya. Itu tantangannya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya buktikan dulu. Dengan cara ya pokoknya action aja dulu gitu. Rencananya udah jadi, actionnya aku nggak tahu nih ya usahanya apa, kemudian yang mau dirintis apa saya kan nggak tahu nih. Nadia kurang jelas nyebutinya sehingga aku nggak bisa kasih contoh yang lebih clear. Tapi intinya orang tua pasti punya pertimbangan lain begitu. Mungkin pengen anaknya belajar dulu gitu kan juga bisa gitu. Atau buat apa sih? Buat nyari duit. Oh, kita juga udah punya duit kok, ngapain nyari-nyari lagi? Udah kamu belajar yang rajin dulu, fokus ke sekolah gitu juga bisa gitu. Oke. Jadi ada alasan Pasti ada tersendiri alasan. kenapa orang tua tuh belum mau ngasih modal. Bukan nggak mau Iya. kali ya, cuman belum ya. Nanti. Mungkin belum, mungkin. Mungkin juga belum yakin. Kamu sih meragukan ya. Belum bisa diyakini. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi nih ke Evan ya. Tetap Siap. bersama kami di RRI Sungai Liat Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Sungai Liat Tanggap Bencana COVID-19. Ya pendengar, masih di kelas inspirasi nih. Oke, Kak Evan ini sudah ada teman-teman yang kita bergabung juga nih. Siap. Selamat siang Kak Evan Breko. Siang, Dek. Halo, Dek. Ada Eca di PKP nih mau tanya Kak Evan, bagaimana tetap bertahan di usaha yang kita gelutin jika udah minus? Udah minus ya sekarang ya. Galau nih kayak gini. Halo Eca di PKP. Ada lagi nih Kak, satu-satu atau sekalian aja nih? Satu-satu dong. Satu-satu Nanti dong ya, oke. Takutnya lupa. Oke, gimana nih bisa bertahan di bisnis yang udah minus? Minusnya itu apa? Artinya Nah. duitnya habis gitu ya, modalnya habis gitu ya. Kali aja sih. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya modalnya habis, itu yang saya lakukan kemarin ya, yang saya lakukan kemarin itu kan beberapa 2 bulan ini bertahan ini memang kita nombok tuh, karena memang omsetnya nggak terlalu bagus dan operasional besar karena kami memilih untuk tidak merumahkan karyawan gitu, sehingga akhirnya nombok. Nah ketika terjadi nombok ya minus juga. Cuman di sini tantangannya bukan di minus atau surplusnya, tapi bagaimana kita bisa dalam kondisi yang sekarang ini, kemudian dengan modal yang seadanya tadi, kalau sudah sampai minus itu ya seharusnya kita harus cari suntikan modal lagi gitu ya. Suntikan modal itu dari mana-mana kita bisa usahakan dan bisa kita upayakan. Yang penting programnya jelas gitu. Programnya ini mau ngapain nih gitu loh. Mau ngapain? Mau jual apa misalnya ya? Mau jual apa nih di kondisi kayak gini? Mau jual ini. Terus segmennya siapa? Yang mau dibidik siapa? Yang mau dibidik si ini gitu ya. Segmen misalnya remaja gitu. Oke, terus caramu jualan gimana nih? Caranya jualan melalui misalnya promosinya melalui kalau remaja berarti yang relevan dengan marketnya berarti Instagram gitu-gitu kan masih relevan tuh, WA, terus apalagi ya yang relevan dengan remaja. Atau bikin brosur tempel sekolah-sekolah misalnya. Itu kan bisa menjadi salah satu cara. Nah, ketika idenya sudah menarik nih, idenya bagus nih kayaknya nih bisa dijalankan. Nah, lalu orang atau instansi atau siapapun akan tertarik juga untuk memberikan modalnya gitu. Jadi harus direncanakan dulu supaya yang mau beri modal ini yakin gitu bahwa ini nanti duitnya nggak hilang nih gitu. Sama kayak harus meyakinkan bapak tadi gitu ya, orang tua Oh iya, yang iya. ngasih modal. Ada lagi nih Kak, ada Awan di Sungai Liat, Kak Evan. Saya punya usaha tapi gulung tikar karena COVID-19. Saya pengen usaha lagi, apa mungkin modalnya harus diawali dulu dengan hutang modal misalnya ke bank gitu? Bro Awan, jadi gini, yang pertama harus dilakukan adalah menerima apa adanya gitu, bahwa tidak hanya Bro Awan yang terkena COVID, tapi
puluhan ribu orang di luar sana sama mengalami hal yang sama. Ketika ini frekuensinya udah sama kayak gitu, artinya pemahaman ini sudah dipahami, maka jadi enteng mikirnya bahwa kita nggak sendirian gitu. Nah, kemudian untuk buka usaha lagi, kalau masih bisa ada sumber-sumber yang lain, jangan dulu deh dihindarin yang utang-utang gitu. Kalau ada sumber yang lain ya, sumber pendanaan yang lain, kan pendanaan atau pembiayaan kan banyak cara. Misalnya kita mitrakan dengan kawan kita atau kita tawarin proposal kerja sama gitu. Karena beberapa teman yang ada di Pangkal Pinang melakukan hal ini. Banyak kok yang punya duit sekarang ini. Banyak yang punya duit dan berpikir ini duit untuk apa ya gitu. Kalau ditaruh bank nanti cuma sekian dapatnya, tapi kalau diputer maka dapatnya lebih banyak gitu. Banyak yang punya duit seperti itu. Cuman kita belum nemu aja atau mungkin belum ketemu gitu ya. Nah, caranya supaya untuk menemukan mereka, buat program, buat rencana kerja. Jadi idenya tadi apa? Usahanya tadi apa, dibuat sebuah proposal begitu, potensi hasilnya seperti ini, modal yang dibutuhkan sekian kan gitu. Terus nanti cara jualannya begini, segmennya ini, potensi pasarnya sekian, nah kan gitu. Nah maka yang pemberi modalnya akan tertarik nanti untuk ngasih gitu. Sebisa mungkin tuh hindari dulu deh yang namanya ngutang, pinjam meminjam seperti itu ya. Apalagi untuk sekarang ini krisis, apalagi sekarang ini ngutang juga belum tentu dikasih kok gitu. Orang yang ngutang kemarin-kemarin aja pada nggak dibayar, mau sekarang mau ngutang lagi kan nggak mungkin dikasih gitu. Berat ya. Berat, bank juga pasti mikir gitu. Oke, ada lagi nih Kak, ada Najib di Sengeliat ya. Halo Najib. Siang Kakak Evan. Siang gitu ya. Najib. Ada nggak Kak Evan usaha yang bagus untuk anak SMA? Karena saya pengen coba berwirausaha. Apa tuh kalau untuk anak SMA? Najib, jadi gini, ingat business is problem solving gitu ya. Saya nggak tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh anak SMA, tapi kamu lebih tahu. Temukan dulu masalahnya, gitu. Masalah yang kamu hadapi, masalah yang dihadapin teman-temanmu itu apa gitu. Misalnya apa ya? Masalah mereka adalah bagaimana mereka apa ya, misalnya masalah mereka itu apa sih anak-anak muda nih? Bingung. Karena bisnis is problem solving gitu loh. Harus temukan dulu masalahnya apa supaya bisa dijadikan itu sebuah peluang usaha. Misalnya nih teman-teman pada boros gitu ya. Teman-teman pada boros, kemudian kalau punya duit suka habis gitu kan, suka tiba-tiba habis padahal duit buat bayar buku misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan sepele sebenarnya, tapi kalau nggak diamatin kita nggak tahu gitu. Nah, barangkali bisa aja nih Najib, anak-anak itu biasanya dikasih duitnya sebulan sekali misalnya kan, pas orang tuanya gajian gitu. Di bulan-bulan di pertengahan bulan mungkin pada susah nyari ngisi paket data misalnya ya. Bisa aja jualan paket data kan, jual paket data nanti paling nanti di pertengahan bulan sudah pada kehabisan gitu-gitu. Nah ini hal-hal sepele. Kalau aku bicara lebih banyak ke kuliner, karena kuliner lebih universal gitu, lebih semua orang butuh gitu kan ya. Lu bisa jual-jual apa kayak kacang kayak apa kayak gitu-gitu. Yang penting sekarang ini bukan dulu masalah apa komoditinya, tapi melatih otot-otot wirausahamu itu loh, Najib gitu. Itu yang perlu dilatih. Jadi serahlah mau jualan apa nggak masalah, basing-basing gila gitu. Basing-basing lah. Sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh teman-temanmu kasih lah. Nah, nanti jiwa entrepreneurismu akan terasah mulai dari situ gitu. Jadi sejak dini kamu nanti sudah terbiasa. Begitu nanti kamu growth, bertumbuh, akan melihat peluang-peluang yang lebih besar gitu. Dan ketika sudah melihat peluang yang lebih besar, maka sudah siap gitu, karena sudah terlatih gitu. Karena semua hal itu untuk menjadi bagus itu harus dilatih, semua hal ya, termasuk jiwa entrepreneurship
gitu, jiwa keperusahaan. Jadi ini benar-benar menantang kreativitas selama di rumah kali ya. Iya, atau kamu bikin EO gitu kan bagus tuh, event organizer. Misal sekolah lu mau ngadain apa gitu kan. Oh, mana aku yang nge-arrange acaranya gitu. EO itu kalau anak-anak muda yang ber-EO itu bisa dipastikan ya. Aku bilang ini Najib, anak-anak muda yang suka EO itu bisa dipastikan nanti setelah lulus atau setelah kuliah maka dia nanti akan punya banyak ide kreatif. Kalau saya buka warung kayak gini ya, ini sebenarnya saya sedang ber-EO loh, event organizer. Jadi saya sedang mengorganize tukang masak, saya sedang mengorganize waiter. Saya sedang mengorganize sebuah sistem gitu sehingga di pasal-pasal itu disatukan. Kemudian jadilah sebuah warung, jadilah sebuah sistem di mana ini bisa menghasilkan duit gitu, sistem di mana ini bisa menjadi mesin ATM untuk kita. Polanya sama kayak event organizer, sama. Saya nggak bisa masak gitu, tapi juga bisa punya usaha warung. Konteksnya sama seperti saya sering bikin acara olahraga waktu itu ya, waktu zaman muda. Saya masih muda juga sebenarnya. Tapi waktu dulu zaman SMA itu saya sering bikin acara misalnya acara volley. Padahal saya nggak terlalu bisa olahraga volley, tapi saya bisa mengorganisnya gitu. Nah, latihannya dari sana gitu, Najib. Latihannya dari situ. Oke, jadi yang pasti pertama seperti disebutin dari awal tadi adalah modal nekat dulu ya. Modal nekat. Jadi nggak butuh modal yang besar lah ya, modal nekat begini, cukup ya. Nekat aja cukup, karena begini kan ada motivator yang bilang gini, harus siap dulu. Enggak harus siap dulu kok gitu. Siapnya nanti setelah sambil jalan disiapin boleh gitu. Terus ada lagi yang harus berani gitu kan. Enggak apa-apa kok takut dulu boleh gitu. Yang penting jalan aja gitu, sambil takut nggak apa-apa. Seperti yang saya lakukan dulu awal-awal buka warjo itu, memangnya saya yakin? Enggak, keyakinan saya bahkan mungkin hanya 20 atau 25% gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama makin yakin dengan oh ternyata aku bisa, ternyata gitu. Awal-awal nonsen kalau tiba-tiba langsung yakin. Oke deh. Jadi semuanya itu butuh proses, butuh keberanian, takut sedikit boleh. Dan mungkin nih Kevin ya di penghujung kebersamaan kita ada yang sebuah motivasi yang disampaikan kepada pendengar. Dari awal tadi udah motivasi semua tuh. Poin-poin khususnya gitu. Poin-poin khusus ya. Jadi gini teman-teman, adik-adik, kakak-kakak gitu. Bisnis itu sama kok, semua polanya sama, baik itu kuliner maupun bisnis-bisnis yang lain. Kebetulan aja saya kuliner dan ada beberapa bidang yang lain. Ini kebetulan juga lagi ada membuka satu bidang lagi, bidang usaha di bidang training, kemudian consulting begitu. Webinar dan udah laku kemarin, asik laku. Jasa kita udah dipakai sama BI, sama beberapa instansi gitu. Akibat COVID. Jadi COVID ini kan melahirkan new normal namanya ya. Kalau kita dengar new normal apaan sih itu. Nah, new normal itu adalah suatu kondisi normal yang baru gitu. Kayak dulu kita ngobrol kayak gini misalnya ya, kita ngobrol pakai masker itu kan nggak sopan dulu ya kan, harus dibuka dulu. Sekarang ya sopan-sopan aja gitu, sekarang sopan. Ini normal yang baru, bahkan bisa menggeser nilai-nilai tertentu gitu kondisi sekarang ini. Nah, termasuk kondisi pasar, saya bilang tadi business is problem solving, ini catatannya. Bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya sekarang ini orang mau rapat, mau belajar kan susah. Karena nggak boleh ketemu. Nah, maka kita melihat itu sebagai peluang. Oh, berarti bisa nih kita bikin semacam biro begitu, supaya nanti kita menawarkan webinar, kemudian menawarkan coaching, menawarkan consulting melalui online gitu. Apakah bisa? Ternyata bisa dan alhamdulillah sekali. Sudah running. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman, intinya kondisinya seperti apa,
itu tidak lantas menghentikan langkah kita, tidak lantas membuat kita drop. Dan kondisi krisis ini semua dialami oleh semua orang gitu dan semua bidang gitu. Bisa dikatakan kalau yang namanya mental naik turun itu adalah hal yang biasa Biasa sekali. untuk sukses ya. Ya, Baiklah. Oke pendengar, itu dia kebersamaan kita bersama Kak Evan ya di kesempatan saat ini, dan tentunya juga seperti dikatakan awal, mindset itu harus benar untuk membuka sebuah usaha seperti itu. Kemudian juga sebelum memulai usahanya, why-nya juga harus jelas, Iya. ya, dan juga harus menetapkan tujuannya kemana, Iya. dan action. Oke. Itu yang paling penting, action. Itulah poin yang bisa kita dapatkan dari kesuksesan Kak Evan Breko di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga kita pengen ngucapin makasih banget ya buat Kak Sama-sama, Evan, yang mudah-mudahan sama-sama, yuk. dari kebersamaan ini bisa menciptakan Kak Evan yang lain di luar Amin, sana amin. untuk berbisnis di bidang apapun ya. Dan mendengar sampai di sini kebersamaan kita untuk kelas inspirasi. Selamat siang dan pastikan terus bersama kami di RRI Sungai Liat tertangkap bencana COVID-19. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.